Ribuan tahun setelah peperangan besar antar geng vampir dan Lycan alias manusia serigala, yang kala itu geng vampir berhasil membunuh pimpinan manusia serigala bernama Lucian. Namun, bukan berarti war telah berakhir. Geng vampir menugaskan 3 anggota yang disebut penebar maut dipimpin oleh vampir harim bernama Selena untuk membasmi semua para Roger yang tersisa. Pertarungan Selena dan Roger atau ini mah saat mereka sedang mengintai dua para Roger, si Selena menaruh curiga karena keduanya seperti yang sedang membuntuti seorang manusia. Padahal manusia di situ ada banyak, kenapa harus dia dan apa tujuan mereka sebenarnya? Tapi keberadaan geng vampir dapat dirasakan oleh para Roger. Hampir gaya mah gini, gengs. Bukan saling cakar atau saling gigit lagi. Baku tembak atuh ML rasa PUBG teh ini nih. Si Selena mengesampingkan dulu tentang mereka yang mengincar satu manusia. Sabodo ae lah, yang penting si Roger mati 12 biar di-report rame-rame karena sudah pider. Berhasil membunuh satu dengan cara diberondong, tapi eta tiba-tiba si Selena yang kabur dan ngumpet tidak berhasil ditemukan karena si Roger yang buta map. Tapi dia mendengar aungan Roger lainnya yang berasal dari sebuah lubang. Ternyata mereka semua adalah para Roger yang tersisa. Namun saat hendak akan mengeceknya, dia pun ngabret karena Roger yang mengejarnya tadi sudah semakin dekat. Seketika, kegaduhan pun langsung hening dengan kedatangan satu Roger ini. Sambil amuk-amukan, mikir atuh kalian tuh udah jebrok tapi belum dihitan, malu-maluin para Roger aja. Di sisi lain, si Selena kembali ke GH geng vampir seraya rurusuhan menemui seseorang bernama Khan, merupakan seorang pengembang senjata. Melihat si Selena rurusuhan, seseorang yang merupakan kepercayaan pimpinan mereka, dia bernama Craven, datang ke sana dan melihat temuan si Selena berupa pistol yang berhasil ia dapatkan tadi untuk diteliti karena senjata tersebut sangat berbahaya dan telah menewaskan si Rigel. Si Selena menyarankan supaya mengumpulkan para penebar maut untuk menyergap para Roger yang tersisa sebelum situasi semakin sulit karena suara serigala yang didengar si Selena tadi bukan beberapa melainkan puluhan atau bahkan ratusan. Tapi si Craven tidak menyetujui itu karena kondisi perkumpulan geng vampir yang sedang tidak baik-baik saja pasca ditinggal rehat oleh pimpinan mereka, dan kebangkitan pimpinan baru akan dilakukan masih beberapa hari ke depan supaya kita semua bisa fokus ke situ terlebih dahulu. Ditambah si Craven yang kala itu berada dalam perang besar menyaksikan sendiri kepunahan para Roger. Victor would believe me. Si Craven nyuruh seseorang bernama Erika supaya menyiapkan kebutuhan si Selena untuk menyambut tamu agung yaitu utusan Amelia. Jadi Amelia tuh leluhur mereka ya gengs, karuhun meren. Sedangkan si Selena sendiri mendatangi sebuah makam yang merupakan tempat para pemimpin beristirahat. Tidak lama dari itu datang si Erika memberitahu si Selen supaya bersiap-siap karena tamu agung akan segera datang.
Tapi si Selen yang kepikiran tentang para Roger yang mengikuti manusia, dia pun mengakses CCTV kota akan mencari tahu siapa dan kenapa manusia itu bisa jadi incaran. Si Craven pun datang dan bertanya, kenapa kamu belum memakai skin Selena? Pakai skin elitmu, jangan malu-maluin geng vampir. Tapi si Selen malah jongjon saja, yang tidak lama dari itu utusan Amelia pun tiba. Blast. Put on something elegant and be quick about it. Scene berpindah ke markasnya para Roger, terlihat seorang peneliti yang entah sedang melakukan eksperimen apa, tapi selalu mendapatkan hasil negatif alias selalu gagal. Dan siapa sebenarnya salah satu Roger ini, gengs? Apakah dia pemimpin baru mereka? Negative. Sedangkan orang yang jadi inceran para Roger tadi, dia ternyata seorang dokter bernama Michael. Apa dia mau direkrut para Roger untuk membantu melakukan penelitian yang selalu gagal? Kateuing atuh karena malam ini tugas dia sudah selesai dan akan OTW pulang. Scene kembali ke salah satu Roger yang selamat tadi. Dia ternyata bernama Raze, melaporkan kalau dia gagal mendapatkan manusia itu karena disergap oleh para penebar maut dan membawa satu temannya supaya bisa diobati. Namun si profesor melihat luka yang sangat parah karena peluru yang geng vampir gunakan ternyata juga peluru khusus yang bisa membuat para Roger tidak bisa berevolusi. Si profesor kembali mendapat hasil negatif dan sangat penasaran dengan orang yang bernama Michael itu. Apapun dan bagaimanapun caranya, kita harus sesegera mungkin mendapatkannya. Dan ternyata si Michael juga akan dijadikan bahan eksperimen. Must I do everything myself? Pesta penyambutan utusan Amelia sudah dimulai, namun si Selena masih juga belum terlihat di sana dan ketika dicek, ternyata dia sudah pergi dengan mobilnya. Terlihat di komputernya bahwa si Selena sudah mendapatkan identitas si Michael dan sedang menuju ke kos-kosannya. Assalamualaikum, kalem atuh neng, kasarnya. Tapi sepertinya si Michael belum sampai karena terlihat masih sepi dan paranoid. Sedangkan di rumah sakit, dua polisi datang ke sana untuk mencari si Michael karena dia terlibat baku tembak di stasiun waktu itu dan akan dimintai keterangan. Rekannya si Michael menyarankan Pak Polisi supaya mendatangi saja rumahnya dan si Mac yang sudah sampai melihat Panto sedikit melenge seraya berhati-hati karena takutnya ada begal di rumah. Belum sempat bertanya apa-apa, para Roger keburu datang ke sana. Si Mac yang kabur menaiki lift tidak sempat terkejar, sementara para Roger sudah semakin dekat dan si Selena pun... Lantai dari kardus gitu mah cetek atuh, sedangkan si Michael dia ternyata sudah ditunggu oleh Roger satu ini. Wah, efek dari darah si Michael sampai sebegitu ngefly-nya dan mampu meregen XP yang telah bocor. Peluru khusus pun jadi tidak berguna. Cepat sekali, kayaknya dia pakai rapid boots. Apakah dia akan semakin OP setelah menghisap sedikit darah si Mac? Si Selena yang kacolok pedang langsung ngerem mendadak dan nabrak si Roger satu ini hingga dia pun membiarkan si Selena kabur. Please Neng, kita berhenti dulu, efek dari glowing bone-nya masih aktif. Lihat noh, bocor. Sabodo, kalem WA, Neng mah kuat. Gak akan turu cuma karena glowing bone.
Sedangkan si Roger ini sudah kembali dengan membawa sedikit darah si Michael. Jadi mereka mengira kalau si Michael ini adalah the carrier, gengs. Jungler gitunya. Tapi harus membuktikannya terlebih dahulu dengan menguji darah tersebut. Dan kalaupun memang benar si Profesor tidak perlu khawatir dengan geng vampir yang pasti juga akan mengincarnya. Karena si Michael sudah terpacok. Dalam 2 hari pada bulan purnama dia akan menjadi Lycan dan pasti akan mencari kita karena kita sekarang adalah bagian dari dia. Positif. Kembali ke si Selena yang baru tersadar, tapi giliran si Michael yang pingsan seraya ngimpi. Sadar-sadar dia sudah berada di GH perkumpulan geng vampir. Siapa sebenarnya si Michael ini, gengs? Yang tidak lama dari itu, si Erika datang atas perintah si Kraven kalau si Kraven sudah menunggu di ruangannya. Saat sudah bertemu, dia pun semu-semu ngadat karena si Selen yang tidak mendengar perintahnya, tidak menghadiri acara penting, dan malah pergi dengan seorang manusia. Cemburu ya. Sedangkan si Erika, dia melihat ada bekas gigitan yang membuatnya semu rewas. Harusnya si Michael yang rewas, cek, melihat antum nempel di langit-langit. Ternyata itu bukan mimpi, geng, semacam bayangan. Apa si Michael hilang ingatan dan apa itu the carrier yang dimaksud si Profesor? Melampiaskan kekesalannya, si Selen berlatih menembak. Si Khan datang menunjukkan senjata baru rakitannya pada si Selen untuk diuji coba. Si Khan meniru peluru yang digunakan para Roger, sedikit memodifnya dengan menggunakan nitrat perak yang lebih mematikan lagi karena cairan perak yang langsung mengalir dan menyatu ke dalam darah. Si Selen meragukan kematian si Lucian, pemimpin para Roger Thea, gengs, karena secarik bukti pun tak ada untuk menguatkan hal itu. Jadi hanya cerita si Kraven saja ternyata kalau si Lucian telah mati. Tapi si Khan juga tidak pernah meremehkan si Kraven karena si Victor sangat mempercayai si Kraven. Lalu siapa si Victor itu dan yang mana atuh cenah orangnya? Wah, si Kraven menemui Roger satu ini, gengs. Ada apa di balik pertemuan mereka yang sejatinya bangsa mereka adalah musuh bebuyutan? Dan faktanya, si Roger adalah yang bernama Lucian itu. Mereka menjalin suatu kesepakatan yang sudah disepakati ribuan tahun lalu. Jadi, si Lucian waktu perang besar itu berkorban untuk si Kraven supaya bisa jadi pahlawan, gengs. Dan bisa jadi itu alasan kenapa si Kraven terpilih jadi kepercayaan para pemimpin geng vampir. Dan sebagai bayarannya, si Lucian minta jaminan keamanan dari para penebar maut dan jangan ikut campur tentang manusia yang bernama Michael. Pantesan dia tidak mendukung gagasan si Selena dan si Selenanya sendiri sedang berada di perpustakaan untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian si Lucian. Dijelaskan bahwa si Kraven waktu itu adalah satu-satunya vampir yang selamat dari beberapa puluh vampir yang masuk ke hutan Lucian. Tak hanya itu, dia juga keluar dengan membawa bukti kematian pimpinan Lycan, alias si Lucian Thea, berupa kulitnya yang disayat dan dicap. Tapi saat mengimplang-implang simbol tersebut, si Selen teringat dengan orang yang memburu si Michael waktu di lift. Si Erika yang sedang mencari si Selen karena ada yang mau dia beritahukan kalau si Michael telah digigit para Roger, tapi si Selen tidak percaya dan menganggap itu pasti karangan si Kraven supaya si Selena menjauh dan bahkan seharusnya membunuh si Michael. Sedangkan si Michael menemui temannya seraya curhat dengan kejadian aneh akhir-akhir ini sambil menunjukkan bekas gigitan si Lucian. Tapi yang dilakukan temannya ini, dia malah melaporkan ke polisi yang waktu itu mendatanginya. Sedangkan si Selen, dia tidak tahu harus berbuat apa, membutuhkan bimbingan dari seorang pemimpin bermaksud akan membangkitkannya lebih awal. Meskipun si Selen tahu itu menyalahi aturan juga perjanjian geng vampir dan seharusnya yang membangkitkan para pemimpin juga itu adalah Amelia, leluhur mereka, karena para leluhur punya kekuatan untuk mengembalikan ingatan dan pikiran mereka dengan cepat dan sempurna.
Sedangkan si Michael yang juga sedang bingung kembali datang ke GH untuk menemui si Selena. Hal itu terlihat oleh penjaga yang langsung manggil si Craven untuk melihat. Celine! I want to speak with Celine! I'm coming out. If you go to him, you'll never be welcome in this house again. Now that Victor's awake, we'll see what he has to say about that. Mendengar si Victor sudah dibangkitkan, si Craven pun masuk ke dalam makam untuk melihat. Si Erika memberitahu si Craven kalau orang bernama Michael itu bukan orang melainkan bangsa para Roger. What's this ruckus? Dan inilah vampir yang bernama Victor. Si Victor menginginkan berbicara empat mata dengan si Craven supaya si Craven membiarkan si Selena menemuinya saat dia kembali nanti. Karena ada banyak hal yang mengganggu pikirannya dan akan segera membereskan semua permasalahan. Yang harus si Craven lakukan sekarang adalah memanggil si Marcus. Namun sesuai jadwal, si Marcus baru akan dibangkitkan besok malam dan faktanya giliran yang memimpin sekarang bukan si Victor karena si Victor sendiri dibangkitkan lebih cepat 1 abad dari jadwal. Si Selen setelah melihat gigitan itu benar adanya memperingati si Michael untuk tidak datang lagi ke GH. Suka atau tidak, si Michael harus siap bahwa kenyataannya si Mac terlibat dalam peperangan yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Si Selen yang belum tahu kalau sebenarnya si Mac bukan manusia biasa menganggap kalau si Mac beruntung karena tidak mati setelah digigit si Lucian. Si Mac pun bertanya, bagaimana kalau aku kembali digigit olehmu? Apakah akan terasa getek? Maka jawabannya tidak pernah ada orang yang selamat setelah mendapat 2 gigitan dari spesies ini. Seeing these things, these hallucinations. Si Mac kembali bertanya kenapa si Selen sangat membenci para Roger. Awalnya si Selen tidak mau menceritakannya, tapi suasana membuatnya jadi ingin curhat kalau waktu itu keluarganya yang tidak berdosa terkena dampak peperangan ini. Semua keluarganya tewas mengenaskan, tapi dikala itu entah bagaimana ceritanya karena saat tersadar si Selen sudah berada di pelukan seorang vampir yang mengusir para Roger dan menyelamatkannya. Di malam itu jugalah si Selen diberi kekuatan vampir untuk balas dendam atas keluarganya. Dan vampir itu bernama Victor yang tertua dan paling kuat di antara semua geng vampir. Namun si Selen harus ke GH dulu dan akan kembali ke sini besok malam. Merantai si Mac di sini supaya tidak bisa kemana-mana akan berbahaya jika membiarkannya berkeliaran. Karena setelah bulan purnama terbit besok malam si Mac akan berevolusi jadi Roger. Wah, ternyata para Roger sudah berada di depan GH dan sedang mengintai GH. Saat sampai di rumah, si Selen langsung menuju makam untuk menemui si Victor. Jadi si Victor ini sudah menganggap si Selen sebagai anaknya sendiri ya gengs. Begitu juga sebaliknya. Tapi saat ini si Victor sedang ngadat karena si Selen yang membangkitkan tidak sesuai aturan. Di mana seharusnya 1 bangkit 2 tidur. Dan yang menjadi giliran berkuasa saat ini juga seharusnya adalah si Marcus. Meski sudah melakukan pembelaan dan memberikan alasan keterdesakannya terhadap bahaya besar yang sedang mengancam karena si Lucian masih hidup. Si Victor tidak mendengar dan tidak percaya itu dan akan memutuskan nasib si Selen saat Amelia datang ke sini. Si Selen akan dikurung di sebuah ruangan di mana si Craven berkata kalau dirinya bisa meyakinkan Amelia untuk mengampuni nyawamu berarti kamu sedang mujur. Usut punya usut, ternyata si Craven mendambakan suatu saat nanti si Selen lah yang akan menjadi ratunya. Memerintahkan untuk memperketat penjagaan karena tidak mau si Selen kembali menemui si Michael dan itu terdengar oleh si Erika yang juga menyukai si Craven. Singkat cerita, malam kedatangan si Amelia pun tiba waktunya. Si Craven memberitahu ada perubahan rencana kalau yang menjemput Amelia akan dipimpin oleh si Soren. Apa-apa diserahin ke si Soren, gengs.
Dan ternyata ini tujuan menyerahkan penjemputan pada si Soren. Ini nih babangusnya yang ini. Jadi si Soren ini orang kepercayaan si Craven, gengs. Si Erika memadamkan listrik. Dia bermaksud mau membebaskan si Selena, tapi bukan berarti dia ada di pihak si Selen. Semata-mata dia lakukan karena gejolak asmara. What's going on? The perimeter sense has been tripped. Nah kan bener, dia malah mengarang cerita kalau ini perbuatan si Selen yang memakai uang token untuk membeli kuota. Seperti apa cenah wujud sempurna si Victor ini? Bayangan pada si Mac pun kini muncul dengan lebih jelas. Si Selen sudah sampai di tempat si Michael. Oh, jadi rombongan si profesor ini bukan untuk nyerang GH, gengs, melainkan untuk membawa si Michael. Mengetahui para Roger mengikutinya, si Selen nyuruh si Mac untuk lompat dari sana. Meskipun sempat ragu dikarenakan si Mac saat ini sudah menjadi para Roger, dia pun tidak kunanaha saat melompat dari ketinggian. Ma, aku kuat. Namun begitu mendarat, polisi yang tadi datang, sepertinya polisi ini juga para Roger yang menyamar dan berhasil membawa si Mac pergi. Sementara si Khan yang berada di GH menaruh curiga pada Amelia yang tidak kunjung datang, nyuruh anak buahnya supaya menyelinap dari sini dan mencari tahu situasi di sana. Si Amelianya sendiri, dia sedang diacak-acak para Roger dan diambil semua darahnya sampai kering kerontak. Dan inilah bentukan si Victor saat sedang berbicara empat mata dengan si Craven. Si Selen datang dengan membawa si profesor. Dengan sedikit keremesan, si Selen maksa si profesor supaya mengatakan semua rencana para Roger. Jadi, si Mac ini keturunan asli dari Alexander Corvinus, geng. Si Alexander ini seorang panglima perang Hungaria yang berkuasa mulai abad ke-5 hingga sampai pada titik virus ganas mematikan melanda daerahnya yang mengakibatkan semua orang di sana mati. Kecuali si Alexander ini sendiri yang entah bagaimana caranya tubuh si Alexander bisa mengkonversi virus tersebut menjadikan dirinya makhluk abadi pertama di dunia. Bertahun-tahun kemudian, si Alexander memiliki dua anak. Yang satu digigit kelelawar, sementara yang satunya lagi digigit serigala. Menurut sejarah, terdengar seperti dongeng. Namun faktanya, geng vampir dan para Roger memiliki leluhur yang sama. Si Victor berkata kalau di sini ada keturunan asli Alexander, yaitu si Marcus. Kenapa kalian tidak mengincar dia? Itu karena darah yang mereka inginkan adalah darah suci yang belum terinfeksi sama sekali. Dari hasil penelitiannya, darah si Mac sangat memungkinkan bisa menerima perpaduan yang sempurna dari geng vampir dan para Roger. Itu artinya tersimpan kekuatan yang sangat cetar membahenol pada diri si Mac ini. Tapi si Victor tidak percaya, namun si profesor tidak mewajibkan si Victor untuk percaya, hanya perlu menunggu saat si Lucian membuktikannya. Lucian is dead. To whom? Si Craven langsung ngabret dari sana, minta bantuan si Erika untuk mengambilkan senjata, sementara di makam masih dengan pengakuan si profesor. Jika si Lucian berhasil mendapatkan darah si Michael dan darah Amelia, maka dirinya akan menjadi setengah vampir dan setengah serigala yang lebih kuat dari keduanya. Awalnya si Victor tidak percaya dan tidak mungkin semudah itu untuk mendapatkan darah Amelia. Namun setelah kedatangan si Khan yang melapor kalau Amelia telah pergi ke alam baka dengan keadaan darah yang sudah terkuras habis. Has already begun. Mamam, si Victor minta hampura karena telah meragukan si Selen, tapi pengampunan sepenuhnya akan jadi milik si Selen setelah si Selen berhasil membunuh si Michael.
Scene berpindah ke si Meg yang sudah terbarogod. Si Lucian nyedot darah si Meg sambil meyakinkan kalau si Meg adalah bagian dari para Roger, namun ingatannya kembali muncul setelah melihat kalung si Lucian. Yang ternyata bayangan itu cerita si Lucian dan si Victor, gengs. Bayangan itu muncul karena gigitan si Lucian merupakan masa lalu si Lucian yang juga merupakan awal mula terciptanya konflik. Para Roger awalnya adalah ART yang menjaga geng vampir ketika siang hari, namun cinta terlarang antara si Lucian dan si Sonya yang merupakan putri si Victor telah merubah semuanya. Si Victor takut pada pencampuran dua spesies yang berpotensi akan mengancam kekuasaan juga gengnya, sampai dia tega menjemur putrinya sendiri hingga tutung. Perang ini adalah perang si Victor yang telah menghabiskan selama 600 tahun untuk membantai spesies para Roger. Tapi cerita sampai di situ karena ada yang melapor kalau kita kedatangan tamu yang tidak lain adalah si Craven akan membahas tentang kesepakatan mereka. Jadi mereka sudah sepakat akan berdamai ya gengs dengan si Craven yang akan berkuasa. Salahnya ya si Craven yang tidak bisa ngontrol si Selen yang membuat situasi jadi kacau buat si Craven. Nasibnya berada di ujung tanduk, lain dengan si Lucian yang punya rencana cadangan melalui si Michael yang bahkan rencana tersebut sebenarnya lebih edan karena bisa membuat si Lucian jadi makhluk terkuat di antara dua spesies ini. Hingga pengkhianatan pun terjadi, si Craven nembak si Lucian dengan peluru khusus cairan perak. Apakah si Lucian akan muadara begitu saja? Sementara di sisi lain si Victor beserta reng-rengan sudah sampai di sini. Peperangan pun tidak bisa dihindari lagi sementara si Raze yang baru datang melihat si Lucian sudah tak bernafas. Di saat itu juga anak buah si Craven lewat. Dia mengira itu adalah ulah mereka yang langsung membegalnya. Ternyata si Lucian masih bentak kalau bisa dapat darah si Amelia bisa selamat sih. Di saat baku tembak masih berlangsung, di sisi lain si Selen yang sedang mencari si Michael didatangi oleh dua Roger yang sangat dengan mudah bisa dilumpuhkan. Lain dengan si Craven yang menghindari pertempuran karena bagaimanapun dia tersandwich kembali ke geng vampir ujung-ujungnya mati. Ke para Roger juga sama karena pengkhianatannya. Akhirnya si Selen bisa menemukan si Meg yang langsung melepaskan dan akan membawa si Meg keluar sebelum si Victor datang. Sementara si Victornya sendiri, dia baru tiba di sini. Si Meg menceritakan penyebab terjadinya peperangan ini pada si Selen. Alangkah OP-nya si Victor ini, satu Roger mah gampang atuh, hanya perlu satu parekosan saja. Sedangkan si Selen yang membawa si Meg untuk pergi malah bertemu dengan si Craven yang jelas di sini bukan cuma antar spesies saja, melainkan tentang asmara juga. Wah, apakah para Roger akan punah, gengs? Si Craven pun akhirnya membocorkan rahasia besar yang selama ini selalu dia jaga. Kalau yang membunuh keluarganya itu bukan para Roger, melainkan si Victor itu sendiri yang sedang kehausan. Tapi saat melihat si Selen, si Victor seperti melihat anaknya kembali, membiarkan si Selen hidup dan mengangkatnya jadi anak. Si Craven seraya ngajak si Selen untuk pergi bersama, namun si Selen menolak karena lebih memilih si Meg yang membuat si Craven punya niat untuk membunuh si Selen juga. Tapi usahanya dapat digagalkan yang secara tiba-tiba si Lucian sudah berada di sana. Si Lucian nyuruh si Selen supaya menggigit si Meg karena itu jalan satu-satunya supaya si Meg bisa selamat. Dan inilah akhir dari keabadian si Lucian. Tapi dia tidak menyesal karena kehendaknya sudah tercapai. Yang meskipun bukan dia sendiri yang mewujudkannya, melihat si Victor datang, si Craven langsung ngabret dari sana. Si
Si Victor kini mengakuinya kalau yang dikatakan si Craven tadi benar dan semua itu dia lakukan demi melindungi geng vampir yang terpaksa harus si Victor lakukan kembali. Dan inilah wujud setengah vampir dan setengah serigala. Se-OP apa cina si Mac yang baru di repam ini? Fast hand sekali, Kairi mah lewat. Kita tahu se-OP apa si Victor saat menghadapi para Roger, tapi ketika berhadapan dengan si Mac, bagaikan Glory ketemu Legend. Kata-kata mutiara epiker sejati pun keluar, beraninya keroyokan. Si Selena terpaksa harus membantai bangsanya sendiri yang membuat dia tercabok oleh ayah angkatnya. Si Mac yang sedang diulti si Victor tidak walakaya membuat si Selena nekat untuk menggagalkan ulti si Victor. Time to die. Wala yang turu dek, tapi gak bisa regen XP kayaknya membuat si Victor turu untuk selamanya. Para Roger yang menyaksikan seketika mereka mundur. Apakah si Selen akan dicap sebagai pengkhianat oleh geng vampir yang tersisa karena GH pasti akan diambil alih oleh si Craven? Dan apakah para Roger yang tersisa akan menerima si Selen sebagai pahlawan atau sebaliknya si Selen yang justru akan tersandwich? Penasarin? Karena di ending film, si profesor yang dicabok si Victor tadi, darahnya mengalir ke makam si Markus yang sangat berpotensi akan membangkitkannya. Bagaimana reaksi si Markus setelah bangkit mengetahui si Victor tewas di tangan bangsanya sendiri? Semua jawaban itu tentu ada di AB Channel ya gengs. Channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernafas. Bye-bye.